الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mulai oleh Bu, gak terasa pulang penumpang pada besok. Mudah-mudahan bertambah penumpang di jalan Bu ya. Kita sonsu aja dulu Bu. Iya kita sonsu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talasobana langangan. Kalau bahasa orang kampung ambo nampak banau mabu awak orang malia. Awak sangene bunyi langang. Nyokok dapat awak sangene pi bunyi kami ba. Kita ulang balik. Ibarat manggaleh lulaku galeh boleh. Ambo ulang sekali lagi kan ina baaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wasma'u minni qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Quran surah yang ke-58 atau surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang barusan telah dilantunkan, telah dibawakan oleh salah seorang qari'ah terbaik dalam musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Paraman Tengah kemarin, golongan lansia. Alhamdulillah, yang bertempat di Masjid Nurul Islam, Kelurahan Jalan Kereta Api. Alhamdulillah. Jorang dua utang ya. Alhamdulillah. Baik kepada sedulur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim.
Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah wirid rutin mingguan Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, seluruh dunsana ambo di mana saja berada, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi hari ini adalah Jumat, hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Salah satu amalan, salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita umat Rasul di hari Jumat, di antaranya adalah dengan memperbanyak bersolawat. Bersolawat. Jadi salah satu amalan yang disunahkan ataupun dianjurkan di hari Jumat adalah banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Tadi alhamdulillah telah diperdengarkan suara mic atau tape recorder. Kini kita bersolawat bersama-sama oleh Bapak Ibu di sana. Sesuai Pak Bu, sepakat kita, insya Allah mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Lemo manuwe nama Bu, lemo manuwe nama Pak Bu, ayo mai kuian, yo manuwean mai kuian membaca salawat, ya Bu, Pak, iyo masalawat awak Pak Bu. Insyaallah ambo pangkai, ambo awali, ambo mulai, tugas Bapak Ibu mengikuti. Oke? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. 1, 2. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Laila surah. Tambah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. 1, 2. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, seluruh dunsana ambo di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kehormatan tentunya selalu kita sampaikan kepada ulil amri kita, yang didahulukan selangkah ditinggikan salam tiap,
Di lahir amanah daripada pemerintah, di batin adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakanda, abangna, Dokter Haji Mutiara Islami, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, beserta seluruh jajaran yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu nama, gelar, jabatan, kedudukan, fungsi masing-masing. Umum kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, keluarga besar Dunsana Ambo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru pemanasan, Pak. Bu, baru pemanasan. Bu, baru pemanasan. Belum barang keok tole lah. Iyo barang keok walai. Iyo kita pijak gas oleh Bu. Insya Allah tolong basilan tuang tagok-tagok pasang sabuk pengaman. Hadirin wal hadirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Luqman tadi, Luqmanul Hakim, ya kan Bu? Adinda apa? Bersama tua pada beliau. Amo klien 82 pada tumpuk ya, Pak? Hah? Tua mau boleh? Nak kau tangan siap nak ditampai ya, kau? Orang kadang pada awak, aku mengasuh awak lo kadang pada awak. Ketuhan awak, Pak. Amo bantu dia nama tuan buku mula 42. Bantu dia 27. Tema kajian spiritual kita pada pagi yang penuh berkah ini, yaitunya keutamaan orang yang berilmu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di mata manusia semata-mata. Bagaimana derajat keutamaan, kemuliaan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah di mata Allah, menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut pandangan manusia semata-mata. Karena Bapak Ibu, kita hidup di dunia, yang harus kita cari adalah kemuliaan di mata Allah, bukan kemuliaan di mata manusia. Betul? Kalau kemuliaan, kehormatan di mata manusia itu semu, itu sementara dan bakal sirna. Tetapi kalau kemuliaan di mata Allah, kehormatan dan kedudukan di mata Allah, itu akan abadi, permanen selama-lamanya insya Allah. Maka carilah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terjadi zaman sekarang justru malah sebaliknya, Bapak Ibu. Manusia sebagian berlomba-lomba mencari kedudukan, mencari kehormatan, mencari keagungan, mencari kemuliaan yang notabene hanya di pandangan manusia. Bahkan kadangkala rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kehormatan dari manusia. Betul apa betul? Inilah kondisi di akhir zaman sekarang. Nah, untuk itu sejenak marilah kembali kita renungkan pesan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, dan sebuah sabda Rasul, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim insya Allah. Sebagai motivasi, Rasulullah SAW bersabda, salah satu keutamaan yang akan diperoleh dan didapatkan oleh orang-orang yang punya ilmu, oleh orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, oleh orang-orang yang istiqomah belajar dan menuntut ilmu, kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang arti bahasa apa, Bu? Lina bahasa ya.
Lina bang apa Sopiaman debo? Lina bang apa? 5 basowa, 5 basopiaman. Kalau menurut abobo badago basowa tu basowa mandajit badagam dibuat. Tu maka basowanya bo. Arti daripada hadis tadi Bapak Ibu dong sana, mansalaka barang siapa kata Allah, atau siapa manusia yang menempuh suatu jalan, torikon. Barang siapa yang menempuh atau melewati melalui suatu jalan, yaltamisu bihi ilman, untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengaji. Itu kata Rasul Pak Bu, siapapun orangnya, ketika dia berangkat dari rumahnya, beranjak dia dari tempatnya, lalu ia lewati suatu jalan, ia tempuh suatu jalan dengan tujuan yang tak lain dan tak bukan menuntut ilmu, belajar agama, maka kata Rasul, sahallallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya, atau Allah akan meringankan langkah kakinya, sahallallahu tariqan ila jannah, untuk ke surganya Allah. Amin. Tunda pasayo di Bapak Ibu. Amin. Amin. Tasarugo dia cak orang liyo ini. Aculah kami pandai dia orang tasasa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa hikmah Bapak? Berarti Bapak Ibu dong sana yang hadir hari ini, yang duduk di musala hari ini, yang ngaji hari ini, yang takliman hari ini, telah mengantongi tiket ke surga. Alhamdulillah. Rugi awak bantuan di bawah bantuan atau rugi awak di bawah bantuan dan rugi siya rugi ulang nenda Allah tipu na rugi ulang nenda Allah datang inyo lagi ada kesibukan na ada Allah, tapi na Allah di bawah rugi. Iya kan panjangan Bu. Tuh 3 setengah panjangan itu. Artinya apa? Allah ada di situ. Sementara aktivitas lu mulai, kesibukan lu ada. Apa alangkah lebih baik kita duduk dalam sebuah majelis ilmu. Orang yang selalu duduk di dalam majelis ilmu, majelis taklim, maka sesuai hadis tadi, Allah akan mudahkan langkahnya, Allah akan meringankan kakinya, balamin batajun ke dalam surga. Jadi nanti hari ini orang-orang yang beruntung di mata Allah, orang-orang yang akan beruntung di sisi Allah karena telah mendapatkan kuricih ke surga. Ya Bu, alhamdulillah. Jadi ke surga itu butuh tiket Bu. Masuk surga itu pakai kuricih Pak, nggak bisa indah. Orang masuk surga mau tiket, awak masuk surga kali Cina, udah coba-coba masuk. Kalau ingin ke surga bawa tiketnya. Kalau ingin masuk surga bawa kuricih. Salah satu tiketnya adalah dengan selalu hadir di dalam majelis ilmu, belajar semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu keutamaan orang yang punya ilmu. Belum lagi mulai belajar Pak, belum lagi mulai ngaji, baru saja berangkat dari rumah, baru saja kita berjalan dari tempat kita ke tempat majelis ilmu, sudah dapat tiket ke surganya Allah. Begitu mulianya orang-orang yang berilmu ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata peribahasa, dengan iman hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Makanya Umi tadi bawakan lantunan Al-Quran dengan irama tartilul Quran yang luar biasa merdu. Tartil untuk saya
Arti seni itu perlu. Walaupun yang pokok baca Al-Qurannya, tapi baca Al-Quran seni itu perlu. Seni itu penting. Bagaimana orang akan termotivasi? Ya, tentu kita butuh seni. Ya bro, ya dibaca dulu pun tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tidak ada salahnya. Tapi dia seni, dia butuh bakal lama we. Itu yang pertama, keutamaan orang yang punya ilmu. Dia akan diberikan tiket ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Pak Bo, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi masing-masing individu. Ya kan? Nggak fardu kifayah, Pak. Sebab fardu itu ada dua. Ada namanya fardu kifayah, ada namanya fardu ain. Yang dimaksud dengan fardu kifayah apabila telah dilaksanakan, dikerjakan oleh satu orang atau diwakili oleh beberapa orang, akan terbebas dan lepas tanggung jawab yang lain. Itu fardu kifayah, Pak. Contoh, mangkarajen orang mati ampe macamnya. Ia ampe fardu kifayah, Pak Bo. Amo sanut kepada dinda apa? Ustaz Tuan Kuluk Manul Hakim ketika corona petang, ia benar luar biasa amal solehnya. Artinya beliau ikhlas mengimpakkan tenaganya, ilmunya untuk melaksanakan fardu kifayah. Walaupun beliau yang mengerjakan lebih dosa orang masa kisah doa, terbebas utang muslimin seluruhnya. Luar biasa. Apalagi nawani petang Ustaz ya. Ya kan? Kadang-kadang dulu orang medis pun yang bejok mencari kondisi pasien nan bantu itu ada sebahagian oknum orang medis pun nyolong dan bejok. La ilaha illallah. Itu kan tanggung jawab awak. Apa jujur bang, kalau boleh apa jujur, kalau ada perawat masuk rumah sakit kata penyakit dalam bulu basah, ya nak, mama kok itu mau yang maloyo kalau mau cari bajalo. Kalau nak kata lo mami kuah mana balanti. Memang itu tugas awak. Masa awak orang kesehatan jejak, awak digajikan untuk itu. Tidak di rumah sakit umum Piaman kalau di sini pelayanan lah luar biasa nih. Apa jujur? Alhamdulillah. Ya buat jujur ini lagi akurat di depan bobo. Rumah sakit umum Piaman aku secara pribadi selalu gak ekspos lah. Di antaranya pelayanan dan jauh berubah. Ya buat dibandingkan dulu. Lebih itu dirasakan pasien, walaupun masih ada kekurangan itu mungkin oknum. Ya, apalagi yang bekerja manusia akan luput dari kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Namun hari demi hari kita harus berbenah. Karena itu amanah, tugas mulia Tuhan. Jadi kalau boleh disapui, boleh jujur, ya bagus. Kita yang kerja rumah sakit, insya Allah calon ahli surga. Kalau lagi kelas bekerja, bantu itu yang awak apehan. Dun sana aja, dun sananya dah apa macam kita rawat, kita layani, kita apian dengan ikhlas. Allahu Akbar, tiket ke surga untuk kita. Ketika kita infakkan tenaga kita infakkan ilmu dan pemikiran kita. Perawat 4 tahun lebih kurang dia kuliah, nambah lagi. Kalau THR tuh ayo deh. STR apa? Nes lagi. Nambah lagi 1 tahun. Lalu dia baktikan ilmunya semata-mata karena Allah. Insya Allah ahli surga. Kok dapat? Ya, kita selaku pelayan
termasuk kami di kantor KUA khusus. Umpama orang tiba ke kantor kami, Pak Bu, ingin berurusan, walaupun pada prinsipnya urusannya belum selesai, tandanya punya paling kurang yang keluarkan waktu dia senang orang pelayanan. Makanya misi pokok Kementerian Agama hari ini adalah diantaranya revitalisasi KUA yang diliputi pelayanan yang prima. Artinya apa? Kembali, berarti memvitalkan kembali, memfungsikan kembali KUA. Di antaranya dengan pelayanan yang prima. Galak uang meluarkan tua waktu dengan menteri keluar masa kini. Jangan tambah penyakit orang di rumah sakit kah? Kadang-kadang kan ada orang di tempat lain, bertambah penyakit pasien di rumah sakit kah? Kalau ada oknum perawatnya segala macam yang tidak ikhlas melayani pasien, mohon maaf, kalaupun ada kekurangan di sana sini kita benahi bersama-sama Bapak Ibu. Kok masih ada perawat awak yang mampu rangsang, mampu lalang, yo mangalenyong segala macam. Tugas kita membenahi bersama-sama. Ambo jujur, ambo ekspos rumah sakit kok, wah paten yang spektakuler, tapi didapati oleh masyarakat di lapangan kok jauh panggang dari api. Nyoba lihat tonton dengan kambo beka. Ambo jujur, walaupun masih oknum yang kita dapati di lapangan, salah satunya cuma to kepala mana menjumpai. Nyo nak tahu gaso itu tuh keluarga ambo, akhirnya malu sorangan. Apa buya tuh koen? Tahu sama buya dah. Tu dalam hati mo kalau nak keluarga dan tulan jangan. Nyo tahu buya aku ini masakit. Demo tersuatu. Kita nak baca inisial, apalagi plat nomor, menjaga kode etik jurnalistik. Dia mau sekali menjumpai, nak orang lain, mato kepala. Awak mengekspos luar biasa, tiba dia awak menalo tersuai. Oh ayo ya, mangari apa aku menelpon Bang Haji ketika itu ya, tapi masih tekan aja mana. Pak Jago dan piuh lah Pak Jago. Tongso di bawah ada. Ndak kita baca jenis kelamin netral. Pokoknya di sini, jom atau kepala lomba menjumpai. Di bawah kita ada. Tuanku, kau jian tu tuanku aja. Kita benar bersama masih ada. La ilaha illallah. Apa PR kita bersama? Bapak Ibu dan sanak yang dimuliakan Allah. Oknum. Merujuk kita kepada ayat. Di antara keutamaan orang-orang yang punya ilmu di mata Allah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tegaskan, Allah pasti akan mengangkat. Kok kata Allah, mana kata Allah? Aku cuma menyampaikan kata Allah. Bagus, aku cuma menyampaikan pesan Allah. Kata Allah, pesan Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang punya iman di antara kamu dan orang-orang yang punya ilmu di antara kamu. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Lain percaya kepada kata Allah. Lain yakin kita kepada Al-Quran. Hakul yakin. Kata Al-Quran, kata Allah, Allah pasti akan meninggikan. Allah pasti akan mengangkat kedudukan, mengangkat derajat dan kehormatan. Siapa? Yang pertama, orang-orang yang punya iman dan orang-orang yang punya ilmu. Lalu kita korelasikan. Kenapa dalam ayat ini awalnya alladzina amanu, baru di ujung wa utul ilma darajat. Ada apa? Nah, artinya apa? Pertama, bagi orang beriman kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Yang kedua, ilmu itu harus dipagar, dibentengi dengan iman. Ilmu kalau tanpa iman, inilah yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Orang pintar banyak, tapi orang beriman kurang.
Tapi orang cerdas yang punya iman ini minim. Para intelektual basengah, tapi intelektual yang punya iman ini yang kurang. Yang dibutuhkan orang yang intelek, orang yang punya ilmu, orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi dipagar dengan iman. Makanya hari ini Bapak Ibu, batambah tinggi sekolah orang Bapak, batambah santiang ilmunya, batambah sasek pemikirannya. Kenapa? Karena di dadanya kurang iman. Makanya kadang-kadang agama semuanya dilogikakan, agama semuanya harus dibikin rasional. Tidak semua isi Al-Quran bisa dilogikakan, tidak semua isi agama bisa dirasionalkan. Contoh, kita kasih contoh bro, kita ambil sampel Pak. Peristiwa Isra dan Mi'raj Pak, peristiwa Isra dan Mi'raj Pak, kalau kita ukur dengan akal pikiran, tidak logik, tidak rasional Pak. Ya Pak, peristiwa Isra dan Mi'raj kalau diukur dengan akal pikiran manusia, kalau kita logikakan, kita bikin rasional, tidak rasional dan tidak masuk akal. Tetapi toh terjadi. Di sini yang dituntut adalah iman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Intinya makanya diawali dengan kalimat tasbih. Kenapa dengan kalimat tasbih? Menyatakan peristiwa ini peristiwa yang dahsyat, luar biasa, benar-benar terjadi adanya atas kemauan, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berjalan bukan Muhammad, tapi yang Muhammad cuma diperjalankan atas kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diminta iman. Kalau dengan ilmu saja Pak, dahulu perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu Pak, memakan waktu 40 hari 40 malam, memakai kendaraan onta yang paling kencang ketika itu Pak. 40 hari 40 malam dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa, 40 hari 40 malam Pak, memakai kendaraan onta yang paling kencang, yang paling bagus ketika itu. Tapi ditempuh dan dilalui oleh Rasul hanya sepertiga malam. Tidak masuk akal Pak Bu. Tetapi yang diminta iman. Waspadai hari ini Bapak Ibu, ada kelompok golongan komunitas yang namanya JIL. JIL, apa itu JIL? Jemaah Islam Liberal. Hati-hati kita lah, waspadalah. Bagaimana paham pemikirannya? Orang-orang liberal ini hanya mengedepankan logika, hanya memakai akal semata. Kalau sesuatu tidak masuk akal, tidak rasional, mereka nggak bakal terima. Salah satu ayat yang mereka hapus dan tidak mereka akui adalah surah Bani Israil ayat yang pertama. Karena surah bilang tidak masuk akal katanya. Hati-hati Pak. Diukurnya kaya sadoi, diukurnya pengananya sadoi, diukurnya ilmu sadoi. Ingat, ilmu manusia itu terbatas. Ya Bu, ilmu manusia itu terbatas. Yang tidak ada batas itu ilmu Allah. Ini harus kita pahami Bapak Ibu ke sana. Jadi agak kaya gak mau ke sadoi. Akhlak berkembang ini loh. Yang liberal pun mengedepankan logika. Sehingga tidak masuk akal menurut tidak terima. Di kecil punya mau kau ya habalah. Hati-hati kan. Tidak tertutup kemungkinan di kota Preman pun nyolah menyusup. Tidak tertutup kemungkinan nyolah menyusup. Kau harus padai kan. Nah, makanya ilmu itu harus dibarengi dengan iman. Nah, ketika ilmu dibarengi dengan iman, disinilah ilmu itu akan mendatangkan manfaat dan berkah. Sebab Bapak Ibu di sana, salah satu amalan yang tak bakal putus-putus pahalanya Pak. Mau kasih tahu nak Bu? Mau tahu nak?
Mau tahu atau mau tahu banget? Tuh, salah satu amalan yang tidak bakal putus-putus tuh, walaupun bapak itu udah ibu meninggal dunia, walaupun kita udah berada dalam kuburan alam barzah, ketika masa hidup di dunia dahulu, bapak ibu banyak berbuat amal ini, melakukan amal ini, maka bapak ibu tetap menerima pensiunan di dalam kubur sana, yaitu ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang didasari dengan iman. Ilmu yang berkah itu ilmu yang dibarengi iman. Baru ilmu itu akan mendatangkan maslahat dan manfaat untuk orang yang punya ilmu itu. Ikonan kita orang punya panggung, disampaikan ilmu, disampaikan kaji, disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis. Moga-moga bisa menjadi ilmin yuntafa'u bih bagi kami yang menyampaikan, insya Allah. Ketika orang dengar, orang pahami, orang yakini, dan orang amalkan, disinilah akan mendapatkan maslahat dan manfaat untuk kami yang menyampaikan. Kalau kami menyampaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul perintahkan Bapak Ibu, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasul, walaupun satu ayat. Walaupun kita cuma bisa satu ayat, walaupun kita cuma pandainya satu ayat, tetapi mesti kita sampaikan kepada orang lain. Karena itu anjuran. Balighu itu sifatnya fi'il amar. Makna fi'il amar, fi'il artinya perbuatan, fi'il artinya pekerjaan, amar artinya perintah. Berarti ketika kita lihat fi'il amar artinya suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang mana kita diperintahkan, disuruh untuk melakukannya. Itu namanya fi'il amar di dalam pembelajaran Lughatul Arabiyah. Rasul yang dulu. Berarti kalau tidak disampaikan, barasol mampu barasol. Kewajiban kita mentabligkan. Perkara orang terima atau tidak, tidak usah. La ikraha fid din. Agama tidak boleh dipaksakan kepada seseorang, tapi disampaikan mesti. Lah disampaikan, lah dibacuan. Diterima atau tidak, kalau masuk ke perempuan, up to you je lah. Terserah di WE je lah. Berikutnya kata Rasul, kulil haqqa walau kana murra. Sampaikanlah kebaikan itu, sampaikanlah kebenaran itu, walaupun ternyata pahit adanya. Ikaw ada sarano, bamang korbo sa mengaji, kubak kuli tanpa isi. Bajaleh-jaleh kato orang ini, baso orang piamane, tude pewin aja dong. Pada saat Nabi menyuruh, kulil haqqo walau kana murra. Sampaikan apa adanya, jangan ada apanya. Walaupun yang kita sampaikan itu pahit, walaupun pada prinsipnya orang tak bakal terima, itu hanya mereka. Yang tugas kita menyampaikan. Termasuk apa tadi? Kalau tidak mau sampaikan, tidak boleh evaluasi dong. Jadi seluruh jajaran pimpinan Rumah Sakit Umum Pariaman, kita perlu selalu melakukan evaluasi, inovasi, agar rumah sakit kita betul-betul rumah sakit yang maslahat untuk masyarakat dan umat. Di Panalulung, di sekalian yang lepas pun, apalagi kini kalau perawat yang baru-baru segala macam, yang namanya orang baru, ibarat kami di kampung dalam Bangga Basile, bau jalan kaki go, dan bau salah bau juga aja go. Yang namanya orang baru, padahal baru 3 malam belajar, langkah 3 dan baru, ya dah. Asia dan kaya tak pokoknya padahal langkah 3 dia baru. Ya maklum kurang baru. Batu itulah adik-adik kita yang baru-baru. Aku perlu kita screening, perlu kita pintek, perlu kita berikan bimbingan kepada mereka.
Jan beko gara-gara siku kapal pengubang sakandangan nyonan kane lulu. Iya Pak. Nambah kubang tu siku tapi nang kane lulu sakandangannya. Yang berbuat khilaf dan salah itu oknum satu orang petugas rumah sakit umum Pariaman, tetapi yang terkena imbasnya adalah kita semua. Betul? Aku perlu turun lo ke bawah unsur pimpinan ka. Menskreneng masuk pasal-pasal masuk siang ka. Ya. Artinya apa? Melakukan sidakku jadi apa-apa, Pak. Kalau dikasih bocoran dulu, besok mau sidak, hanya kan jadi. Kau bukan majalah tentara pemerintah, bukan majalah baik kedua kita, kalau dah. Tapi kalau kita tahu dulu, sampai kalian ulang mau periksa narkoba di ASF, hari Sabtu diumuman dan kepala daerah, hari Senin setelah apel kita sidak tes urin memeriksa narkoba. Hari Minggu malamnya makanan yang makanan lain, abis kalau iya kamu tidak ASN kok, ada dilaporkan, dia diinformasikan mendadaknya sudah apel terbuat kasar narkoba. Assalamualaikum Pak Rasad, tapi dia siapa? OTW ke sini. Kecek komandan apel, dibubarkan itu. Tipe tim kasar narkoba. Utama mo, perfecto. Sabon raktor-raktor mereka pun pestanya malam minggu dah. Awak tak ujinya SNL di. Udah banyak soal narkoba. Ya. Undang IPA kok tahu kan ada baca di siapa nomor. Tapi boleh kita uji. Sidaklah SM menyangka. Udah banyak soal narkoba. Apalagi pejabat badan. Apa kayaknya orang kan menyebutkan nomor. Nah, tahu nyebut DA segala macam. Cuma boleh kita uji, boleh kita coba. Malam minggu pesta. Apa itu di rumah sakit? Kalau mau sidak jangan dikasih tahu dulu. Tuhnya apa-apanya. Kau nampak kulikan asli banggaan Pak. Dia mau sampaikan, bukan karena nota suara di pribadi yang mudah. Cuma kok kebetulan Allah nampakkan ternyata masih ada kelemahan dan kekurangan di lapangan. Kalau kau sampai tujuan kau evaluasi, sebab apa? Rumah sakit umum kau gak mau bocor di luar. Masa itu kau ini ada kok. Wah dia ini hanya tahu semua masyarakat juga. Tahuan kuliahnya. Wah mama 3 hari silang kemana-mana punya kini jadi perawatnya. Dikatakan kalian kau dah. Kau tugas itu masuk sama kau. Orang kulit kebetulan anak ATM seperti nyondak mengkono kaedah itu dan iya dan seperti itu ya Allah. Tapi tujuan kita evaluasi untuk kemaslahatan kita bersama insya Allah. Kenapa? Ilmu akan berkah ketika ilmu kita pergunakan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Bapak Ibu, ketika kita meniatkan sesuatu karena Allah, Allah tidak bakal sia-sia Pak. Gaji awak punya tunjangan memang dari pemerintah, dari negara Pak. Hakikatnya itu dari Allah. Allah memberikan apresiasi kepada ketulusan awak. Allah berikan kita reward atas keikhlasan awak. Sebenarnya itu walaupun melalui pemerintah, walaupun melalui anggaran dari negara, tapi hakikatnya itu adalah reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengabdikan ilmunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan kajian Jumat penuh berkah kita hari ini insya Allah. Yang pertama, orang yang senantiasa menuntut ilmu, dia akan mengantongi tiket ke surga. Yang kedua, Allah memberikan jaminan untuk orang-orang yang punya ilmu akan mendapatkan kedudukan, akan mendapatkan kehormatan, akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Mungkin di dunia langsung diberikan Allah, lebih-lebih di akhirat kelak nanti insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena Bapak Ibu, kita bukan hanya meminta kepada Allah hanya sekedar kebahagiaan di dunia saja, tetapi yang utama adalah kita memohon kepada Allah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan ketika kita berada di alam akhirat kelak nantinya. Untuk itu Bapak Ibu, mari
kita infakkan segala yang kita punya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya ilmu, pergunakan ilmu kita ikhlas karena Allah. Kita punya harta, pergunakan harta kita beribadah kepada Allah. Kita punya kedudukan, pergunakan kedudukan kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kekuatan, kesehatan dan kesempatan, pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sasampi-sampi balai anak rajo itu laluan juga, sasibuk-sibuk rajo nan jemaah di musala tetap itu utamakan juga. Kadang-kadang cuma berjemaah kali itu dan kadang mau jemaah dulu kami. Ya kadang-kadang nama kami itu keluarga pasien. Ya mungkin ambo berpesan pemain, mungkin dalam luhur tulang masa kiko masih bakal jauh. Mungkin ambo jemaah kami itu kau ya. Kadang bos sengaja, kadang kalau musala kolamnya dan keluarga pasien yang ulang masa kinaran cok nampak maaf, kau cok nampak di makhluk nilai tanah direktur tu beliau tutur jangan sering nampak. Alhamdulillah, mana tu ini kini gua, cok nampak di bawah jemaah kau, ketika bos kau. Artinya apa? Kalau nak ikhlas siaran, insya Allah Taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa istiqomah dengan apa yang Allah amanahkan kepada kita insyaallah. Ikhlaslah dengan profesi kita insyaallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Allah tidak nilai apa yang Bapak kerjakan. Allah tidak pandang bagaimana hasil yang Ibu lakukan, tapi yang Allah pandang dan Allah nilai adalah bagaimana dan seperti apa niat nawaitu Bapak Ibu melakukan dan mengerjakan itu. Maka lakukanlah dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat inamam likulli imri'in ma nawa. Sesuatu yang kita lakukan yang dipandang niatnya, dan apa yang kita niatkan itu yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita semua keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman jadi hamba-hamba yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang tinggi kedudukannya di mata Allah, hamba-hamba yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Yang punya ilmu, diamalkan ilmunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa asabana wa iyyakum bi rahmatihi minasy syaithanir rajim. Innahu jawadun karimun malikum barrahur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita khatam pertemuan kajian sebentar kita hari ini dengan berserah diri kepada Allah, sama-sama membaca ummul Al-Quran Al-Fatihah sekali salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan li hadhihi niyah lillahi al-Fatihah. Mohon maaf dan terima kasih kepada Allah, meminta ampun, astagfirullahaladzim. Tidak ada gading yang tidak retaknya kita jadikan ukiran. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Salahnya mari kita saling memaafkan insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.